Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara kreativitas, inovasi, dan saya tambah sedikit kewirausahaan. RPS nanti saya beri, ya. Kita buka di e-learning, kita masuk e-learning lagi, ya itu. Nah, mata kuliah ini nanti semester 4 Anda dapat mata kuliah kewirausahaan. Ini ada hubungannya. Jadi itu. Kebetulan saya juga ngajar di semester 4 mata kuliah kewirausahaan 3 kelas. Kreativitas ini juga ada. Jadi saya matchkan pasti nanti itu. Bagaimana proyeknya kewirausahaan, Anda harus punya kreativitas untuk membuat sesuatu agar usaha itu bisa berjalan lancar. Ujungnya ke situ. Ya. Oke. Saya nggak perlu perkenalan, nama saya sudah ada di situ, ya. Jadi Anda bisa panggil nama lengkap Saiful Rahman atau Saiful aja nggak masalah. Yang cewek-cewek bisa panggil 3 huruf aja di depan. Ya, boleh ditambah Mas Sai boleh. Atau Pak Sai, sembarang lah. Oke, kreativitas inovasi. Apa sih kreativitas inovasi ini? Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan ini nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jelas itu. Nanti pada saat di mata kuliah itu disinggung lagi tentang kreativitas, inovasi. 3 konsep ini berkaitan, penting dalam dunia bisnis. Berikut penjelasannya ketiganya. Kreativitas. Apa kreativitas ini? Menurut ahlinya J.P. Guilford tahun 50, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir berbeda, menghasilkan ide-ide baru, orisinal, serta melihat masalah dari sudut pandang yang unik. Kadangkala ada masalah, muncul suatu kreativitas untuk menyelesaikan masalah. Kadangkala juga memanfaatkan masalah bisa menghasilkan pendapatan untuk kita berwirausaha. Loh, aneh ya. Jadi wirausaha untuk menyelesaikan masalah. Atau memanfaatkan konflik, itu ada. Kalau Anda bicara manajemen konflik, jadi memanage konflik ini untuk kekuatan kita, bahkan bisa menghasilkan uang. Ya. Nanti kita bicara kewirausahaan semester 4. Oke, yang kedua menurut Paul gitu ya. Paul Torrens tahun 66 adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal lagi, ya kan, itu ide-ide orisinal ya, dan punya nilai. Jadi kreativitasnya ini ada sesuatu yang bernilai untuk Anda dan diharapkan juga bernilai untuk orang lain, entah itu konsumen, stakeholder, rekanan. Ini stakeholder, kita bicara etika semester kemarin, ya. Lanjut, Mihaly, belakangnya sulit dibaca, baca sendiri nggak apa-apa. 1996. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai. Ada lagi, baru bernilai, rata-rata sama ya, yang diakui oleh masyarakat atau bidang tertentu. Jadi spesifiknya mulai menunjukkan kelompok-kelompok bidang. Oh, ini kalau bidang keuangan kreativitasnya apa? Sekarang sudah ada yang namanya apa itu, QRIS, ada macam-macam lah, mobile banking, cenderung orang sudah nggak pegang uang sekarang, ya kan, itu secara digital uang kita. Itu contoh kreativitas, inovasinya juga, gitu ya, dan juga di bidang-bidang yang lain. Kata Ken Robinson tahun 2001 adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, orisinal, sama ya kan, serta mengimplementasikannya dalam tindakan. Jadi ya berani dibuat kreativitasnya itu, dilakukan, nggak diangan-angan tok. Ya. Kalau diangan-angan tok ya nggak keluar nanti ya, nggak menghasilkan sesuatu. Itu dari 4 ahli tentang kreativitas. Jadi
udah jadinya. Ya. Secara umum kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan cara baru, orisinal, tadi semua mencakup dua itu, ya kan, ditambah inovasi. Hal yang baru tadi istilahnya inovasi. Ini ringkasannya dari keempat tadi. Ya. Kreativitas melibatkan proses kognitif seperti imajinasi. Jadi ngelamun, memikirkan sesuatu, itu kadang-kadang muncul, oh habis ini ngapain ya, oh habis bisa kayak gini ya. Nah, itu kreativitas. Intuisi, kadang kita melihat sesuatu, ini loh yang harus dilakukan. Intuisi itu kayak gitu, ya, cocoknya ini. Dan pemecahan masalah. Jadi kadangkala permasalahan perlu juga kreativitas untuk memecahkan masalah. Tujuannya kreativitas adalah untuk menghasilkan ide-ide baru, originalitas seperti tadi, ringkasan tadi. Oke, ide-ide ini dapat berupa produk baru, layanan baru, proses baru, dan cara baru untuk melakukan sesuatu. Kreativitas sangat penting dalam berkewirausahaan karena memungkinkan wirausahawan untuk menemukan peluang-peluang baru dan mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah yang ada. Kreatif. Contoh kreativitas. Ya, ini tempat apa nih kira-kira gambar ini? Hah? Ya, kantor. Kalau working space kita sewa kan, ya ini sudah kantor resmi, isinya kayak gini. Ya, kantornya siapa? Google. Ya, unik, kreatif. Jadi enggak kayak orang duduk kayak di meja kayak gini, udah. Ya, kerja itu sudah dibuat santai. Nah, yang penting kerjaannya selesai. Itu yang terpenting. Ya, dan kreativitasnya muncul dia kalau punya ide, kadang dengan ngobrol, kadang duduk santai, nah gitu. Oke. Ya. Tapi kita masih kaku ya yang namanya kantor, ya udah kantor pasti ada meja, ada ini, nah kayak gini. Kelas sebetulnya bisa kita buat kreativitas. Tuh, saya pernah lakukan itu. Kebetulan mahasiswanya sedikit. Ya. Di sana itu dulu ada halaman rumput, nah gitu dulu belum ada gedung ini, masih 2 lantai. Ya, kadang mahasiswa itu saya ajak belajar di situ di taman, ngobrol situ udah. Jadi masing-masing mahasiswa bawa tikar sendiri-sendiri, udah duduk kita ngobrol gitu. Jadi nggak harus perlu di kelas, gitu. Ya, masih belum ada yang namanya TV-TV kayak gini. LCD masih itu tahun 2000 awal lah saya menjadi dosen itu, 2002, 2003, 2004 lah itu saya masih ingat itu. Udah yang lain di kelas jadi masuk semua sepi, halamannya kan kosong. Nah kita pakai duduk-duduk di situ, ngobrol sambil kuliah. Nah, itu gitu. Itu contoh sederhana supaya nggak jenuh Anda yang namanya kuliah ya kayak gini gitu. Cerita, oh bangkuku coklat, gitu ya. Ya. Anak saya sekolah bangkunya persis kayak gini juga. Nah itu berarti anak SD juga loh. Nah itu ya. Jadi dibuat model itu. Ya. Tapi saya dapat laporan tuh anak-anak sekarang udah kreatif Pak. Disuruh diskusi belajar mandiri, langsung bangkunya disingkirkan buat kelompok-kelompok kelesetan di bawah. Saya ada dosen yang lapor kayak gitu. Ya bagus lah anak-anak, nggak terlalu kaku intinya. Kita tempat sesuatu itu ya sudahlah kita manfaatkan apa adanya. Ya kita buat situasi kondisionalnya bagaimana yang menurut andanya aman gitu ya. Jadi ini contohnya Google ini membuat kayak gini. Waktu saya belajar di New Zealand ya, kampusnya itu untuk kegiatan mahasiswa di halaman besar banyak duduk-duduk ini kayak Dian itu bisa apa namanya bantal pasir ya. Nah itu banyak di situ. Udah jadi mahasiswa-mahasiswa jenuh itu duduk situ sambil belajar di situ.
ya mataharinya nggak sepanas di sini. Meskipun alam terbuka gitu ya langsung los, kena matahari masih ada dinginnya. Nah itu gitu. Ya waktu saya belajar di New Zealand itu gitu. Di sini ya udah duduk di panasan udah langsung hitam. Beda, sangat panas di sini ya. Tuh, jadi dibuatlah model-model gitu ya. Jadi intinya ruangan santai, ada area bermainnya. Nah, area bermain. Kita ada nggak area bermain? Ya main sendiri deh itu. Makan gratis. Wah, seneng nih mahasiswa makan gratis ya. Itu untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas karyawan. Nah, uniknya waktu kampus saya di Massey University di New Zealand situ, ya, karena saya kan dosen, lalu di sana studi di sana. Jadi saya dianggap dosen di sana, bukan mahasiswa. Dikasih fasilitas, ruangan ikut nimbrung di tempat dosen. Itu jadi ada tempat sendiri yang namanya common room, itu khusus untuk lecture, ya dosen atau dosen yang mau terima tamu. Nah gitu. Karena saya dosen yang studi di sana, itu jadi ditempatkan juga di situ. Nah, karena saya lecture gitu. Jadi fasilitasnya di sana kopi gratis, snack gratis. Nah, sudah disediakan cingkirnya. Ada cingkir yang private, ada yang cingkir yang untuk umum. Yang private nggak boleh di-OT, itu punya dosen lain-lainnya. Yang umum ya kita pakai. Dan ada yang piket dosennya, bersihkan cingkir. Tempat duduknya santai, ada yang di bawah, udah enak ngobrolnya. Besar luarnya, khusus untuk dosen, istirahat. Itu common room. Artinya ada tempat untuk santai. Itu tempat mahasiswa pun juga ada tempat untuk santai. Itu ya. Ini enak di sana itu suasananya. Mau kembali ke sana sekolah lagi berarti ya. Tuh. Zappos. Nah, ini tentang merek, tentang apa? Logo ini merek ya, toko sepatu online yang dikenal layanannya pelangganan yang luar biasa. Oh, ini apa? Layanan ini. Ya kan pengiriman gratis. Nah, itu kreativitas, inovasi juga. Ya, pengambilan gratis jika ada yang rusak atau apa, intinya kalau ada masalah atau apa di situ digratiskan. Itu ya, kebijakan garansi yang murah hati. Apa murah hati itu ya. Kita lanjutkan. Inovasi. Nah, sekarang ke inovasi, tadi kreativitas, ini inovasi. Menurut ahlinya lagi, Joseph Schumpeter tahun 38, inovasi adalah penciptaan kombinasi baru dari sumber daya yang ada yang mengarah pada perubahan dalam fungsi produksi dan menghasilkan produk atau proses baru. Jadi ada barunya juga. Ya, itu. Oke. Menurut Everett Roger 95, inovasi adalah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Itu ya, jadi hal yang baru. Nah, itu. Clayton tahun 97, inovasi adalah proses di mana produk atau layanan baru diciptakan dan dibawa ke pasar, seringkali mengganggu pasar yang sudah ada. Jadi merubah budaya di sana. Ya, merubah budaya yang memang seharusnya semacam itu, tapi ada inovasi. Ya, bisa jadi customer bisa lebih cepat terlayani, lebih nyaman atau apa. Nah, itu hal yang barunya. Tapi memang mengganggu yang sudah budaya yang sudah ada. Itu untuk perubahan itu yang sulit ya. Itu. Jadi bicara budaya organisasi. Menurut undang-undang tahun 2002 tentang inovasi, ada berarti undang-undangnya sendiri nih, ya. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan. Nah, ini yang umum dilakukan kalau di organisasi bisnis. Tempat inovasi itu risetnya. Di situ orang baru menciptakan sesuatu hal yang baru di organisasi itu.
ya. Kak ketok ini pakai kacamata. Nah, pengembangan dan atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan kompleks ilmu pengetahuan. Jadi dihubungkan dengan pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya. Jadi dihubungkan dengan keilmuan melalui penelitian. Nah, dalam penelitian itu ada istilah yang namanya kebaharuan, itu sesuatu yang baru. Bisa jadi apa? Tempat menelitinya berbeda. Itu inovasi juga ya. Bisa jadi produknya sama yang diteliti tapi tahunnya berbeda. Nah, bisa juga yang diteliti berbeda respondennya. Responden hubungannya dengan tempat ya kan, A dan B nggak mungkin ada responden yang sama. Itu ya. Itu hal yang baru itu. Ataupun produk prosesnya baru. Itu ya. Jadi produk tidak harus itu aja. Harus dikembangkan secara inovatif. Ya, dibuat yang sedikit berbeda tapi punya keuntungan lebih bisa. Ya. Dibuat yang namanya bakso itu bulat, tiba-tiba muncul bakso kotak. Saya dulu penasaran tuh sampai itu. Gimana sih ada bakso kotak itu? Saya datangi. Ternyata apa? Awalnya bulat dipotong-potong jadi kotak. Lah podo ae ternyata ya. Muncul lagi inovasi. Baksonya beranak. Di bawah kan ada bakso beranak ya. Iya, bakso beranak ada itu. Yang jual ownernya pensiunan pegawai. Rumahnya di Batu. Saya tanya orangnya itu. Pak, bakso beranaknya itu beranak berapa? Namanya siapa aja? Gak bisa jawab tapi ya. Itu beranak punya anak nggak tahu namanya. Itu guyonannya gitu ya. Tapi inovasi buat penasaran. Coba pernah ke Cangar, wisata air panas Cangar, Batu, situ banyak di situ jual bakso juga, bakso urat super. Saya dulu bayangkan tuh gimana ya, Superman, uratnya Superman, walote piye lah gitu ya. Iya, ternyata super tuh besar, bakso urat. Itu ya saya datangi juga ya, istri saya yang suka akhirnya. Karena saya rute kalau ke Mojokerto selalu lewat gunung situ. Nah, mampir ke situ. Ya, ada Mojokerto? Nah, ada ya. Itu. Oh, itu Mojokerto ya. Kan enak ya lewat Cangar ya. Pernah lewat situ? Nggak tahu dia Cangar ya. Kasihan ya. Batu ke sana itu loh, lewat Selekta masih naik lagi ke sana. Itu. Tuh, pemandangannya bagus. Tapi kalau yang setir nggak tahu triknya, selalu dihentikan orang relawan. Karena apa? Kampas remnya terbakar. Itu harus yang ahli sopir. Ya. Tuh. Tapi saya dosen ya, bukan supir ya. Ya, supir pribadi. Oke, ini tentang inovasi. Itu ya. Jadi muncul hal-hal yang baru. Dulu persepsi kita bakso itu bulat seperti bola pingpong. Ada lagunya itu. Lagunya siapa? Anda belum lahir ya. Melisa yang nyanyi itu. Melisa itu siapa? Cucunya Pak Harto. Salah satu cucunya Presiden kedua Soeharto. Nyanyi dulu tentang abang tukang bakso. Bakso bulat seperti bola pingpong. Sekarang tidak. Ada yang kotak segitiga. Nah itu ya, inovasi. Bikin penasaran ya. Beranak lagi. Lanjut, jadi inovasi itu dapat diartikan sebagai proses menciptakan ide baru yang bernilai dan dapat diterapkan untuk menciptakan produk, layanan, proses yang lebih baik. Itu. Banyak inovasi, layanan aja saya contohkan. Tuh. Kan ada pajak untuk bumi dan bangunan, namanya pajak apa? Pajak bumi dan bangunan ya, PBB. Nah itu dulu bayar PBB, bayar aja lo ya, bayar kan mengeluarkan uang ya. Kita pergi ke tempat pembayarnya di kelurahan, di kantor pajaknya daerah. Nah itu
antrinya panjang, ngetokno duit antri panjang. Nah, kan kasihan gitu kan. Ya, susahnya tuh bayar pajak. Nah, sekarang sudah ada PBB online. Saya tinggal masukkan nomornya, nomor pajaknya itu sudah muncul, ada QRIS-nya, tinggal klik bayar sudah di rumah. Aman. Bayar kendaraan bermotor. Pernah bayar kendaraan bermotor? Belum ya, punya motor tapi nggak pernah bayar ya kendaraannya, pajaknya ya. Orang tua Pak yang ngurusi gitu ya. Cobalah bayar sendiri, yang di Malang atau di daerahnya pulang bawa itu. Syaratnya bawa apa? STNK-nya ya kan, sama PBB yang lama. Kok PBB lagi? PKB itu ya, pajak kendaraan bermotornya, KTP pemilik kan gitu kan. Ya, antri lagi di Samsat, panjang lagi. Gitu. Atau yang keliling ada, biasanya di Jalan Bandung situ ada. Ya masih antri panas-panas. Susahnya orang bayar pajak. Ya. Sekarang kemana? Indomaret dingin ber-AC bisa. Itu. Cukup nomor KTP pemilik. Nggak perlu menunjukkan KTP pemiliknya ke petugasnya. Petugasnya mesin. Itu sendiri saya udah pakai itu dah. Ya, tahun lalu katanya diterapkan baru tahun lalu. Saya coba, bisa. Lalu buktinya gimana? Nanti dikirim link, kita suruh cetak sendiri. Enak sudah sah. Nah, udah nggak perlu repot-repot. Tadi ada kabar di berita, saya baca koran tadi di atas. Ya, masih ada koran ya, masih ya. Itu. Ya, tempat saya dikirimi koran terus setiap hari. Bayar kendaraan pajak kendaraan bisa di kelurahan. Masih antri lagi di kelurahan ya. Indomaret kek lah bilang gitu. Enggak apa-apa saya sebut tempat ya. Itu. Kan sekarang Februari jadi Indo Februari. Belum Maret. Jadi itu layanan. Jadi sudah dimudahkan sekarang. Begitu juga pembayaran. Nah, tuh. Dompet saya hanya berapa lembar tok uang dah. Jarang keluar. Yang keluar apa? Ini. Ya, QRIS. Udah. ATM-nya yang keluar, gesek, jeret, udah. Ya, enggak langsung saldo kok berkurang terus itu ya. Belanja terus berarti ya. Itu TikTok online. Virtual apun. Ya, ribet lu udah tinggal sekian saldo ya. Istri saya itu sampai tiap hari paket, datang ngopo ae. Aneh gitu ya. Padahalnya tak belikan tuh apa? Bebek. Bebek dari Madura saya online. Nyoba kan nggak masalah. Kan nyenangkan istri nggak masak ya. Loh itu ya. Iya. Lanjut. Nih, inovasi melibatkan kreativitas, penelitian, kata undang-undang tadi. Jadi nggak mungkin dia meskipun punya intuisi, punya imajinasi, ya pasti dia akan mencoba. Itu pun yang dilakukan, ini yang dimaksud dengan penelitian. Setelah itu dikembangkan dan diimplementasikan. Oke. Tujuannya apa? Kok miring ya? Nah, ini deh. Adalah untuk menerapkan ide-ide kreatif dalam tindakan nyata. Inovasi melibatkan proses pengembangan ide menjadi produk dan layanan yang dapat dipasarkan atau menjadi proses yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Saya yakin belakang nggak kelihatan ya tulisannya ya. Tuh, dengarkan aja suara saya. Oke. Inovasi sangat penting dalam kewirausahaan karena memungkinkan kewirausahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar. Tuh. Jual es teh. Dulu zaman saya itu ada jual es teh ya teh kok sekarang itu. Tapi sekarang macam-macam, ada teh ini ya, teh Susan, teh Ani, teh ini teh anu lah. Tehnya macam-macam ya. Teh boba, wis enggak tahu lah itu. Aneh-aneh namanya ya.
Itu. Tapi inovasi itu membuat sesuatu hal yang baru. Itu ya. Yang saya taunya teh ya teh celup, nah itu aja udah. Tapi sekarang di pasar udah banyak. Itu. Anda yang sering jajan ya model-model gitu ya. Itu ya. Saya sih buat teh hangat aja di rumah. Lanjut. Contoh inovasi loh, tuh gelasnya aja sudah pakai bola lampu. Ya apa ngono inovasi? Kan penasaran jadi itu bisa nyala nggak itu? Nah, ya makan mie dibentuk donat. Nah, itu. Ini sudah menyalahi aturan itu. Ya, tahu kenapa kok namanya donat? Ada yang tahu sejarahnya donat? Itu. Ya. Donat itu bahasa asingnya dognut. Dognut itu. Bukan donat, kita baru donat. Nah, bacanya kayak gitu. Dognut. Dognut itu adonan kue. Ya, ceritanya orang yang menciptakan donat itu membuat adonan kue isi kacang. Nah, itu. Isi kacang, ya, itu. Sehingga kok enak gitu dijual. Dinamakan donat. Setelah itu diinovasi, kenapa kok lubang? Dilubangi sama pemiliknya itu, penemunya itu. Untuk apa? Memudahkan memegang. Jempolnya masuk berarti, atau jarinya masuk di situ. Sehingga muncul donat berlubang itu. Awalnya ya roti kacang, kue kacang, itu ya. Akhirnya muncul istilah donat tuh. Baca sejarahnya ya. Saya nggak tahu penemunya, bukan Pak Donat yang jelas ya. Ini contoh ini makanan minuman dengan varian rasa, nah kan gitu ya. Sehingga buat apa penasaran konsumen. Tuh. Di jalan ini pernah saya penasaran sampai berkali-kali bener nggak itu saya baca itu logonya yang berinovasi. Apa? Saya lupa itu. Sebelah kiri itu ada ayam tapi gambarnya bebek. Apa itu? Ayam longso. Ya, saya baca terus itu. Bener lah ayam longso, tapi gambarnya bebek. Penasaran kan? Ya, silakan lewat nanti ya. Sebelah kiri. Itu. Tak lewat karena rumah saya kan di situ. Jadi lewat tiap hari. Ini yang gendeng apa gimana? Tapi bikin penasaran. Saya coba datang ke sana. Ya jual bebek juga, jual ayam. Tapi namanya ayam, gambarnya bebek. Itu yang bikin sakit hati kadang ya. Itu. Oke, jadi makanan ya, itu apa minuman yang varian baru, produk sehat, makanan. Nah, itu muncul sekarang ya. Masih suka cilok? Masih ya. Itu nanti waktu mata kuliah wirausaha buat cilok bergizi. Cilok sayur. Gitu. Makanan kenyil-kenyil kanji itu tepung itu dimakan ya. Tapi favorit ya. Itu. Itulah Anda ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak satu bakul gini. Ya. Tuh, makanan sehat juga sekarang model inovasinya banyak sekali di situ. Ya. Kemasannya yang praktis. Nah, zaman saya yang namanya nasi kotak, ya kotaknya putih. Ya, sekarang ada warna coklat, kemasannya aneh-aneh. Nah, itu kemarin saya rapat akreditasi waktu liburan, kita nggak liburan itu divisitasi akreditasi administrasi bisnis. Suatu hari rapatnya itu dapat kotaknya kayak iPad, besarnya kayak iPad. Ini nasi apa iPad? Terima kasih Pak Dekan, saya bilang gitu. Dibuka nasi ternyata ya, ukurannya kayak iPad besar ini. Ternyata akuanya juga masuk di situ. Itu ya besar, berbeda dengan biasanya kan kalau mie kemasannya kecil atau kotaknya standar. Nah itu ya besar kotaknya itu, wah benar-benar mewah ini iPad apaan? Saya teriak gitu, tertawa semua. Dibuka, wah nasi ternyata. Iya, inovasi ya, kemasan yang diinovasi itu. Jadi kadang-kala kemasan itu ya membuat sesuatu yang unik juga gitu ya, seperti ini minuman itu. Nah, itu kan kemasannya. Ya.
Padahal itu kalau ditekan bola lampunya langsung pecah. Ini contoh ya, contohnya inovasi. Tuh, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya stop aja kalau gitu.